Di sebuah jalan desa yang menghubungkan dua kecamatan, ada satu tikungan panjang yang sepi. Tidak ada rumah, tidak ada lampu jalan. Hanya sawah di kiri kanan dan satu pohon beringin tua di ujung tikungan. Orang-orang jarang lewat malam hari, bukan karena jalannya rusak, tapi karena di tikungan itu kadang muncul warung. Warung kecil beratap seng, lampunya temaram kekuningan, ada meja kayu panjang dan etalase kaca berisi gorengan yang masih hangat. Padahal siang harinya, tempat itu kosong, hanya tanah dan rumput liar. Orang desa menyebutnya warung singgah. Dan katanya, warung itu hanya muncul untuk orang yang sedang sangat lelah atau sangat putus asa. Suatu malam, Andra melewati jalan itu. Motornya hampir kehabisan bensin. Hujan baru saja reda. Jaketnya basah. Ia baru pulang dari kota setelah kehilangan pekerjaan. Kepalanya penuh pikiran. Saat memasuki tikungan panjang itu, motornya tiba-tiba mati. Ah, sial. Ia turun, mencoba menyalakan lagi. Tidak bisa. Di tengah gelap itu, ia melihat cahaya redup di depan. Warung kecil. Sejak kapan ada warung di sini? Andra mendorong motornya mendekat. Seorang ibu tua duduk di balik meja. Rambutnya digelung rapi, senyumnya tipis. Mampir, nak? Andra ragu sejenak, tapi perutnya memang lapar. Ia duduk. Teh hangat satu, Bu, sama gorengan. Ibu itu menuangkan teh dari teko yang mengepul. Anehnya, aroma tehnya sangat wangi, tidak seperti teh biasa. Andra meminum sedikit. Hangatnya langsung menyebar ke seluruh tubuh. Rasa lelahnya hilang seketika. "Berapa, Bu?" Ibu itu menatapnya lama. "Nanti saja bayarnya." "Nanti kapan?" "Kalau sudah sampai tujuan." Andra mengerenyit. Ia merasa aneh, tapi tubuhnya terasa jauh lebih ringan. Sebelum pergi, ibu itu berkata pelan, "Kalau suatu hari kamu kembali ke sini, jangan lupa bayar." Andra mengangguk setengah tidak peduli. Ia menyalakan motor. Sekali starter, langsung hidup. Saat ia melihat ke belakang untuk melambaikan tangan, warung itu sudah tidak ada. Hanya sawah gelap dan pohon beringin. Seminggu berlalu, hidup Andra berubah drastis. Ia tiba-tiba mendapat panggilan kerja dari perusahaan besar. Gajinya lebih tinggi dari sebelumnya. Masalah keuangannya selesai. Ia merasa seperti keberuntungan datang tanpa alasan. Sampai suatu malam, ia bermimpi. Ia duduk di warung itu lagi. Ibu tua itu menatapnya. "Sudah sampai tujuan, nak?" Andra terbangun dengan jantung berdebar. Beberapa hari kemudian, dalam perjalanan pulang kerja, ia melewati jalan itu lagi. Dan di tikungan panjang itu, warung itu muncul kembali. Lampunya lebih terang dari sebelumnya, seolah menunggu. Andra berhenti. Kali ini ia merasa tidak enak. Ia turun dan duduk. Ibu tua itu senyum. "Sudah sampai tujuan?" Andra mengangguk pelan. "Sudah, Bu." "Bagus." Ibu itu mengeluarkan buku kecil lusuh. "Mari kita hitung." "Hitung apa?" "Yang kamu ambil malam itu." Andra bingung. "Saya cuma minum teh dan makan 2 gorengan." Ibu itu menggeleng pelan. "Kamu minum ketenangan. Kamu makan harapan. Kamu bawa pulang keberuntungan." Andra merasakan udara di sekitar menjadi dingin. "Bayarnya apa, Bu?" Ibu itu menutup buku pelan. "Waktu." Jantung Andra seperti berhenti sesaat. "Berapa lama?" Ibu itu menatap lurus ke matanya. "Separuh." "Separuh apa?" "Separuh hidupmu." Angin tiba-tiba bertiup kencang. Lampu warung berkedip. Andra berdiri mundur. "Tidak bisa begitu." Ibu itu senyum lagi. Kali ini lebih lebar. "Kamu sudah minum." Warung mulai berubah. Meja kayu tampak lapuk. Etalase retak. Teh di gelas berubah hitam pekat. Andra mencoba lari ke motor. Namun kakinya terasa berat. Jam di tangannya berdetak cepat. Jarumnya berputar liar. Ia melihat tangannya mulai keriput perlahan. Rambutnya terasa memutih di pelipis. "Berhenti!" Ia berteriak. Ibu itu berdiri. "Kami hanya memberi pada yang putus asa, tapi tidak ada yang gratis." Andra jatuh berlutut. Dalam kepanikan, ia teringat satu hal. Saat ia minum teh malam itu, ia tidak pernah benar-benar mengucapkan terima kasih. Ia menatap ibu itu. "Kalau saya kembalikan semuanya?" Ibu itu berhenti. "Semua? Pekerjaan, keberuntungan, semua yang saya dapat setelah malam itu?" Warung sunyi. Beberapa detik terasa sangat lama.
Ibu itu mengangguk pelan. Kalau begitu, kamu kembali seperti semula. Tanpa pikir panjang, Andra mengangguk. Lampu warung padam. Gelap total. Ia terbangun di pinggir jalan. Motornya mogok. Hujan baru saja reda. Tidak ada warung, tidak ada cahaya. Ia mengecek ponsel. Tidak ada panggilan kerja, tidak ada pesan, seolah seminggu terakhir tidak pernah terjadi. Namun satu hal berubah. Di tikungan itu, sekarang ada papan kayu kecil tertancap di tanah. Tulisan pudar. Jangan pernah menerima minuman dari tempat yang tidak ada di siang hari. Sejak malam itu, warga kadang melihat warung muncul lagi, tapi hanya untuk orang yang terlihat sangat lelah, sangat putus asa. Dan setiap orang yang singgah, pasti suatu hari kembali untuk membayar.